Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Jeffrey dan Clean MPD, dengan bahan ajar digital, udara bersih bagi kesehatan, materi pelajaran kelas 5, tema 2, muatan IPA. Mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari cara tubuh mengolah udara bersih. Sebelum kita ke materi lebih lanjut, kita mengingat materi sebelumnya. Masih ingat dengan alat gerak aktif dan pasif? Iya benar, otot adalah alat gerak aktif dan tulang adalah alat gerak pasif. Masih ingat juga bagaimana cara menjaga alat gerak kita? Benar, dengan olahraga dan makan makanan yang sehat dan bergizi, serta istirahat yang teratur. Hewan dan manusia diberikan alat gerak untuk bersyukur dan beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, juga kontinu. Dan kita berdoa, semoga bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita lebih lanjut, saya akan mengingatkan bagaimana cara kita menjaga diri agar terhindar dari COVID-19. Berikut adalah bagaimana dan kapan kita harus menggunakan masker. Kapan kita harus menggunakan masker? Yang pertama saat keluar rumah, yang kedua saat tubuh tidak fit, yang ketiga saat bersin-bersin atau flu, dan lain-lain sebagainya. Kita masih ingat dengan cara cuci tangan ya. Baik, kita berdoa sebelum belajar. Doa sebelum belajar, Raditu billahi robba, bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kompetisi dasar kita yaitu mendeskripsikan dan membuat bagan cara kerja organ-organ pernapasan pada manusia. Membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Indikatornya adalah menunjukkan organ pernapasan pada hewan dan fungsinya. Membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan. Tujuan pembelajaran kita dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan. Dalam hal ini, kita belajar dengan video pembelajaran. Baik, kita masuk yang pertama ya teman-teman. Sistem pernapasan manusia. Nah, sebelum kita masuk ke tabel ini, sistem pernapasan manusia itu berbeda-beda. Sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Sistem pernapasan meliputi organ-organ pernapasan dan cara kerja organ-organ pernapasan tersebut. Berikut adalah beberapa jenis hewan dan sistem pernapasannya. Yang pertama adalah katak dewasa. Organ pernapasannya paru-paru dibantu dengan kulit. Ciri-cirinya permukaan kulit selalu basah. Yang kedua, ikan air tawar. Organ pernapasannya adalah insang. Ciri-cirinya adalah mulut dan tutup insang membuka dan menutup. Ketiga adalah belalang. Organ pernapasannya adalah sistem trakea. Ciri-cirinya adalah badan mengembang dan mengempis. 4. Laba-laba. Organ pernapasannya adalah paru-paru buku. Ciri-cirinya badan mengembang dan mengempis. 5. Paus. Organ pernapasannya adalah paru-paru. Ciri-cirinya mengeluarkan air dan menuju ke permukaan air. Dan teman-teman harus tahu, paus termasuk hewan yang ada hidup di air. Begitu ya. Lanjutkan, yang keenam adalah lumba-lumba. Organ pernapasannya adalah paru-paru. Ciri-ciri melompat menuju ke permukaan air. Teman-teman pernah melihat kan lumba-lumba melompat menuju ke permukaan air? Itu adalah saat dia menghembuskan nafas dan menarik pakai oksigen juga. Kemudian yang ketujuh adalah burung. Organ pernapasannya adalah paru-paru. Ciri-cirinya adalah
tak terbang dibantu pundi-pundi udara. Kedelapan, cacing, organ pernapasannya adalah kulit. Ciri-cirinya adalah permukaan kulit selalu terlihat basah. Dan yang kesembilan adalah ikan lele, yaitu organ pernapasannya insang dibantu dengan labirin. Ciri-cirinya mampu bernapas dalam lumpur. Demikian sistem pernapasan pada hewan, teman-teman ya. Nah, lebih lengkap kalian bisa baca di buku pena halaman 79 dan 80. Selanjutnya adalah alat pernapasan pada manusia. Berikut adalah gambar dari alat pernapasan pada manusia. Sebelum lebih lanjut, Ustaz akan memberikan keterangan. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru, betul. Alurnya adalah udara masuk ke dalam tubuh, kemudian masuk ke rongga hidung, kemudian masuk ke trakea. Kemudian ada juga yang keluar lagi ke hidung, kemudian udara keluar dari tubuh. Kemudian jarak yang paling panjang adalah udara masuk ke tubuh, kemudian masuk ke rongga hidung, masuk ke trakea, masuk ke bronkus, kemudian masuk ke paru-paru, kemudian dari paru-paru ke bronkus lagi, kemudian dari bronkus ke trakea lagi, dan sudah ke trakea, keluar melalui rongga hidung, dan udara keluar dari tubuh. Keterangan yang kedua ini yang benar ya. Jadi udara masuk ke tubuh melalui rongga hidung, melalui trakea, melalui bronkus, melalui paru-paru, kemudian dari paru-paru kembali melewati semua yang dilewati, yaitu melewati bronkus, melewati trakea, melewati rongga hidung, dan bisa juga langsung keluar dari udara keluar dari tubuh melalui hidung. Nah, di sini teman-teman agar lebih bijak dan lebih lengkap nanti, bagian-bagian pernapasan yang penting itu ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah hidung. Fungsi dari hidung ini ada 2. Yang pertama adalah penyaringan debu atau kotoran, kemudian yang kedua adalah penyesuaian suhu dan kelembaban udara untuk memudahkan proses penyebaran gas di dalam tubuh. Yang kedua adalah trakea. Trakea memiliki 3 fungsi. Yang pertama, penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Yang kedua, setelah dari faring, udara bergerak menuju laring. Disinilah nanti udara menggetarkan pita suara, udara kemudian bergerak ke trakea. Yang terakhir adalah tetap di trakea. Di trakea terjadi penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Jadi yang pertama tadi apa? Hidung, organ kita ya. Kemudian yang kedua adalah trakea. Di trakea itu ada 3 bagian, ada 3 fungsi. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah paru-paru itu sendiri. Kita memiliki paru-paru. Kenapa disebut dengan paru-paru? Karena dia memiliki 2 bagian, paru kanan dan paru kiri. Nah, bagian dari paru-paru ini ada 3 bagian penting yang harus kalian tahu. Yang pertama adalah bronkus. Bronkus adalah 2 percabangan. Coba perhatikan gambar. Jadi di bronkus ini adalah percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bronkiolus. Bronkiolus itu adalah cabang dari paru-paru itu sendiri. Cabang dari paru-paru kanan dan cabang dari paru-paru kiri. Nah, yang ketiga adalah alveolus. Di ujung bronkus terdapat alveolus. Alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen O2 dan karbon dioksida atau CO2. Jadi nanti biasanya di soal banyak keluar di mana tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Maka jawabannya adalah di alveolus. Begitu ya teman-teman ya. Alat pernapasan pada manusia itu ada 3. Yang pertama adalah hidung, yang kedua adalah trakea, yang ketiga adalah paru-paru. Dan teman-teman agar lebih jelas,
silakan selengkapnya ada di buku Bu Pena halaman 81. Kita lanjutkan proses pernapasan pada manusia. Yang tidak kalah penting adalah selain kita mempelajari organ pernapasan pada manusia, kita juga harus tahu bagaimana proses pernapasan pada manusia. Nah, di materi sebelumnya kita telah mengetahui bahwasanya organ-organ pernapasan dan cara kerja sistem pernapasan yang dimiliki oleh tubuh kita. Proses pernapasan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu proses menghirup udara dan yang kedua adalah proses menghembuskan udara. Di gambar ini, proses menghirup udara itu berarti memasukkan darah ke dalam tubuh kita, atau dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan inspirasi. In itu artinya memasukkan, inspirasi adalah nafas atau angin ya. Nah, yang kedua adalah disebut dengan ekspirasi. X artinya keluar, jadi mengeluarkan udara atau mengeluarkan nafas, mengeluarkan angin dari dalam tubuh. Nah, proses menghirup udara dan mengeluarkan udara ini memiliki beberapa perbedaan dan ciri. Yang pertama, inspirasi. Pada saat terjadi inspirasi, otot antar tulang rusuk itu berkontraksi. Otot diafragma berkontraksi, rongga dada membesar, paru-paru membesar dan udara masuk. Sedangkan pada saat ekspirasi, otot antar tulang rusuk itu berrelaksasi atau mengecil. Otot diafragma berrelaksasi juga, kemudian rongga dada mengecil, paru-paru mengecil, udara keluar. Begitu ya teman-teman ya. Jadi proses pernapasan pada manusia itu ada dua. Yang pertama adalah menghirup udara atau inspirasi. Yang kedua adalah menghembuskan udara atau ekspirasi. Teman-teman selengkapnya bisa membaca ada di buku Bu Pena halaman 91. Nah, ini untuk mengasah kemampuan dan untuk meningkatkan daya ingat teman-teman. Jadi teman-teman silakan dikerjakan. Ayo berlatih pada buku Bu Pena halaman 80 nomor 1 saja, kerjakan di buku tulis ya. Kemudian kerjakan ayo berlatih pada buku Bu Pena halaman 81, cukup hanya nomor 1 saja. Dan isi bagan yang ada di buku tersebut langsung di buku saja. Demikian ya, Ustaz berharap ini dapat dimengerti. Nah, sebagai penutup, demikian materi pelajaran IPA hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan selalu bersyukur, insya Allah akan menambah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Semoga menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tetap semangat.